Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berasal dari Amerika berjudul Seven Days tahun 2010 dan disutradarai oleh Daniel Grow, menceritakan tentang seorang ayah yang seketika menjadi brutal setelah putri semata wayangnya tewas dipersaus oleh pencari lubang pipis bocil. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung tegas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan dengan seorang dokter yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Ya, dokter ini bernama Bruno dan istrinya bernama Sylvie. Lalu yang imut-imut ini adalah anaknya bernama Jasmine. Dalam perbincangan hangat mereka, Jasmine meminta ayahnya untuk membantu membagikan undangan ulang tahun kepada teman-temannya di daerah komplek. Namun ayahnya menolak dengan alasan lelah karena baru saja menyelesaikan operasi salah satu pasien, sehingga si ayah Bruno ini menyarankan untuk meminta bantuan kepada ibunya saja. Tapi sayangnya si ibu justru ingin menemani ayahnya di rumah dan mengatakan akan membantunya setelah pulang sekolah. Mendengar hal itu, Jasmine si anak yang pintar ini pun berusaha untuk melakukannya sendiri meski tampak terlihat kesal. Si ayah yang mencoba untuk mengambil hati anaknya ini pun mengantarkannya sampai di depan pintu dan berpesan saat mengantarkan undangan nanti untuk menaruhnya di kotak surat jika tak ada orangnya di rumah. Lalu si ayah pun memberikan pelukan kepada anak sematawayangnya yang kini sudah mulai tumbuh besar. Setelah anak kesayangan mereka pergi, si bunda yang sudah tak tahan ingin beradu mekanik pun langsung menarik masuk si ayah Bruno ini dengan penuh semangat. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, si ayah Bruno dikagetkan dengan kedatangan salah satu teman sekolah Jasmine yang ingin mengantarkan pekerjaan rumah untuknya dan sekaligus menanyakan keadaannya. Mendengar hal itu, si ayah Bruno yang mulai panik pun langsung mengecek anak sematawayangnya itu ke kamarnya. Di sini si ayah Bruno dan bunda Sylvie melaporkan kejadian ini kepada polisi untuk segera menindaklanjuti atas hilangnya anak mereka. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, si ayah Bruno pun langsung diajak oleh para polisi untuk menelusuri rute yang dilalui Jasmine menuju ke sekolahnya. Sesampainya mereka pun langsung berpencar untuk menelusuri taman dekat sekolahnya Jasmine. Dan benar saja kawan, salah satu polisi ini pun menemukannya. Melihat hal itu, si ayah Bruno yang tak kuasa menahan kesedihannya pun sampai tak bisa berkata-kata dengan musibah ini. Kenapa harus terjadi kepada keluarga kecilnya? Kini hari-hari berlalu harus tetap dijalani oleh kedua pasangan kadet ini. Akan tetapi tanpa satu-satunya anak yang mereka sayangi, dan terus menguatkan satu sama lain agar tetap kuat menghadapi semua kejadian ini. Hingga akhirnya mereka menyaksikan siaran berita yang dimana pihak berwajib berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan itu bernama Anthony pun dengan santainya masih bisa tersenyum seolah tanpa rasa bersalah di wajahnya. Dan ternyata si Anthony ini sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama, namun masih bisa bebas karena pihak yang berwajib tak mempunyai cukup bukti untuk menahannya. Tapi kali ini ia harus merasakan dinginnya lantai penjara selama 25 tahun dengan bukti-bukti kuat yang sudah dilakukannya. Di sini Mimin gak ada maksud mau menggurui ya kawan.
Mungkin kita sebagai orang tua harusnya lebih memprioritaskan kasih sayang, perhatian dan perlindungan kita adalah benteng pertama bagi mereka dari dunia luar yang penuh ancaman. Jadi kalau bisa jangan tunggu harus kehilangan dulu untuk menyadari bahwa waktu bersama anak adalah harta paling berharga yang tidak bisa ditebus oleh apapun. Karena kalau bukan kita siapa lagi dong kawan, ya kan? Dan semoga kejadian seperti di film ini jangan sampai terjadi kepada kita semua ya. Amin. Oke, kita lanjut ke laptop ya kawan. 1 minggu berlalu, Dokter Bruno mengikuti mobil tahanan yang membawa Anthony setelah selesai diadili. Dan tiba-tiba saja mobil tahanan tersebut oleng tanpa sebab. Melihat hal itu, Dokter Bruno pun langsung menepikan mobilnya dan berusaha memberikan pertolongan setelah salah satu petugas ini tak sadarkan diri. Astaga naga, entah apa yang sudah direncanakan oleh Dokter Bruno ini kawan, dengan beraninya mengambil mobil yang membawa Anthony di dalamnya. Lalu diperlihatkannya kita mobil yang dibawanya tadi berhenti di sebuah pabrik tua. Dan ternyata apa yang menduga betul-betul terjadi, yang dimana Dokter Bruno tanpa basa-basi langsung membius Anthony hingga pingsan seketika. Setelah kejadian tadi, pihak yang berwajib mulai mencari tahu motif dari penculikan ini. Lalu saat salah satu detektif yang juga mengurus kasus Anthony bernama Harvey mendapat bukti kalau mobil ini adalah milik Dokter Bruno pun langsung mendatangi istrinya dan memberitahukan apa yang sudah terjadi. Mendengar hal itu, Sylvie hanya bisa terdiam karena betul-betul tak mengetahui rencana apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Ternyata pasti kalian nggak pernah percaya kawan. Semua rencana ini sudah disusun rapi oleh Dokter Bruno, mulai dari penyewaan tempat ini dan membayar orang untuk mencari tahu kapan Anthony akan dibawa ke penjara negara, sampai alat untuk menggantung Anthony. Ini semua ia lakukan sebagai bentuk rasa amarah dan ketidakpuasannya dengan proses hukum. Di hari pertama, dalam keadaan tak sadarkan diri, Dokter Bruno dengan leluasa menggantung dan mengikat Anthony sebelum ia betul-betul menghabisinya secara perlahan. Anthony yang tersadar dari pingsannya ini kebingungan melihat dirinya terikat pun juga terkenyut saat Dokter Bruno perlahan menghampirinya dengan tatapan tajam yang semakin membuatnya ketakutan. Bahkan tanpa diminta pun langsung meminta maaf kepada Dokter Bruno atas semua yang sudah ia lakukan. Namun sayangnya semua sudah terlambat dan tanpa sepatah kata pun Dokter Bruno langsung mengambil palu besi yang sudah disiapkannya. Masih di hari yang sama, Dokter Bruno terus melancarkan aksinya dengan menggantung Antonio dan memaksanya berdiri dengan satu kaki yang sakit itu nggak kebayang kawan gimana rasanya, dan seolah memberikan arti sesakit itulah kehilangan orang yang sangat amat disayanginya. Masuk di hari kedua, Antonio dibangunkan dengan kucuran air teh hangat untuk mengawali paginya dan terus diberikan oleh Dokter Bruno sentuhan-sentuhan manja hingga membuatnya meringis kesakitan. Namun ia tak melupakan sisi kemanusiaannya yang tetap memberikan makan meski terus mengerjainya tanpa ampun.
Mengetahui dirinya masuk dalam siaran berita, Dokter Bruno pun menelpon istrinya, lalu memberitahukan apa yang sudah ia lakukan kepada Antonio. Dan tanpa ia sadari, percakapan mereka sudah disadap oleh detektif Harvey, dan timnya pun mendengarkan saat istrinya meminta untuk segera mengakhiri perbuatannya. Tapi sayangnya, Dokter Bruno menolaknya pun langsung disambungkan oleh detektif Harvey yang meminta untuk segera menyerahkan diri agar hukuman yang didapatnya nanti bisa lebih ringan. Mendengar hal itu, Dokter Bruno berjanji akan menyerahkan diri setelah menghabisi Antonio tepat di hari ulang tahun anaknya yang tinggal 5 hari lagi. Masuk di hari ketiga, kita diperlihatkan Dokter Bruno kembali menggantung Antonio yang hanya bisa menangis ketakutan dan terus menyesali perbuatannya. Akan tetapi itu semua tak ada gunanya di mata Bruno pun langsung mencabukkan rantai ke tubuh Antonio dengan penuh amarah sampai membuatnya meringis kesakitan. Di hari keempat, Bruno kembali melihat siaran televisi yang dimana para wartawan menginterogasi istrinya yang mengatakan kesedihan suaminya membuatnya lepas kontrol. Mendengar hal itu, Bruno pun langsung menelpon istrinya dan mulai saling menyalahkan satu sama lain, yang dimana Bruno tak membaca pesan saat istrinya meminta untuk menjemput Jasmine, sementara istrinya lebih baik mengajak Bruno beradu mekanik ketimbang mengantarkan anaknya ke sekolah, sehingga membuat hubungan mereka semakin merenggang. Di sini Bruno semakin brutal dan mulai menggunakan keterampilan medisnya untuk menghabisi Antonio secara perlahan. Bahkan ia menggunakan cairan obat untuk menghentikan sistem motorik tanpa menghilangkan kesadaran. Yang artinya Bruno ingin membuat Antonio tetap hidup meski mengalami rasa sakit yang luar biasa, dan tetap melakukannya meski Antonio memohon untuk menghentikannya. Jadi sekarang Mimin baru sadar kawan, ternyata setiap manusia menyimpan sisi gelap yang tertidur di dalam dirinya. Selama hidupnya penuh dengan cinta dan kebahagiaan, mungkin sisi itu tetap terkunci rapat. Tapi saat kehilangan orang yang paling disayangi, kunci itu seolah patah dan amarah bisa mengambil alihnya. Bahkan orang yang paling baik sekalipun bisa berubah menjadi asing dan tak lagi mengenali dirinya sendiri. Di titik inilah kita menyadari orang baik bukanlah kebal terhadap kegelapan. Mereka hanya belum diuji oleh kehilangan yang paling dalam. Oke, kita masuk di hari kelima ya kawan. Saat Antonio sudah lemah tak berdaya, mulai mengungkapkan fakta baru, yang dimana ia mengatakan sudah menghabisi 3 orang lainnya dan menyebutkan namanya satu persatu. Lalu saat menyebutkan nama Jasmine membuat Bruno semakin marah, namun tetap mengontrol dirinya karena masih ingin menyakiti Antonio sampai di hari ulang tahun anaknya. Singkat cerita, detektif Harvey mulai mengetahui keberadaan Bruno saat melakukan panggilan telepon ke salah satu media untuk memberitahukan 3 nama anak yang sudah menjadi korban Antonio. Tapi sayangnya, kesetibanya para polisi ini tak menemukannya dan justru terkecoh dengan kecerdasan Bruno yang menggunakan kontrol jarak jauh menggunakan laptopnya.
Di hari ke-6-nya, Detektif Harvey kembali meminta timnya untuk mencari keberadaan Bruno sesuai tempat terakhir ia terdeteksi. Lalu diperlihatkannya kita dua orang tua dari korban Antonio yang mendukung aksinya. Namun ada satu orang tua korbannya menganggap itu tak ada gunanya karena tak bisa mengembalikan anaknya. Mendengar hal itu, Bruno yang emosi pun langsung meminta anggotanya untuk mencari keberadaan wanita tersebut. Baru saja tersadar dari pingsannya, Bruno tanpa basa-basi langsung membawa paksa wanita yang bernama Diana ini untuk melihat si pelaku yang sudah menghabisi anaknya pun hanya bisa terdiam melihat Antonio sudah lemah tak berdaya. Lalu Bruno pun langsung memberikan palu besi kepada Diana dan meminta untuk mengeksekusi Antonio. Namun sayang, ia tak sanggup melakukannya dan mengatakan kalau setiap Bruno menyiksa Antonio seolah ia membunuh anaknya sendiri pun seketika membuat Bruno marah. Dalam keadaan pingsan, Bruno membuang Diana di tumpukan sampah, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian diperlihatkannya kita mobil milik Diana yang dikendarainya ini sengaja ditinggalkan, sehingga orang yang menemukannya nanti berpikir Diana adalah korban kejahatan. Di sini Bruno mulai sadar tindakannya ini harusnya tak ia lakukan dan sepertinya jiwa dan emosionalnya mulai terganggu yang ia lampiaskan dengan menghancurkan barang-barang di dalam ruangan ini. Sementara di tempat lain, Diana yang berhasil mendapatkan pertolongan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib pun langsung bertindak mencari keberadaan Bruno. Tepat di hari ke-7 saat Bruno ingin menghabisi Antonio, tiba-tiba saja di depan pintu masuknya melihat sosok Jasmine pun langsung menghampirinya. Lalu diperlihatkannya kita kepribadian asli Bruno yang sebenarnya orang baik dan tak mempunyai dasar untuk menyakiti bahkan sampai harus menghabisi nyawa seseorang. Dan kembali mengingat momen terakhir Bruno memberikan kecupan hangat kepada Jasmine sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya. Sebelum sempat menghabisi Antonio, Bruno yang menyadari keberadaannya ditemukan oleh pihak berwajib pun dengan sadar menyerahkan dirinya. Dari film ini, Mimin dapat banyak pelajaran kawan, dan mulai paham betul kalau balas dendam itu bukanlah solusi, malah justru membuat kehilangan sisi kemanusiaan kita sedikit demi sedikit, bahkan tak pernah sama sekali membawa kita pada keadilan dan hanya memperdalam luka yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, keadilan sejati tidak pernah lahir dari kebencian, dan penderitaan orang lain tidak akan mengembalikan orang yang kita cintai. Itu, dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.